Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya, Alfiani Fitri. Di video kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan kompetensi teknis P3K Guru materi strategi pembelajaran. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membahas 10 soal tentang strategi pembelajaran. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Salah satu pertimbangan penggunaan strategi pembelajaran ekspositori adalah A. Jumlah siswa yang banyak. B. Waktu untuk belajar cukup banyak. Yang C. Sumber belajar hanya dimiliki guru. Yang D. Mayoritas siswa di kelas sudah paham akan pembelajaran. Dan yang E adalah sedikitnya jumlah guru. Bagi teman-teman yang ingin mencari jawabannya terlebih dahulu, bisa di pause video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lihat pembahasannya. Strategi pembelajaran ekspositori digunakan apabila siswa dalam kelas tidak memiliki akses terhadap sumber belajar yang berkenaan dengan topik materi yang dibahas. Dengan strategi pembelajaran ekspositori, bahan atau materi pelajaran diolah oleh guru. Siswa hanya mendengarkan saja dan cenderung pasif. Kelas lebih didominasi oleh guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar hanya dimiliki oleh guru. Jadi, kata kuncinya adalah ekspositori itu berpusat pada guru. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, sumber belajar hanya dimiliki oleh guru. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 2. Kemampuan yang paling tepat dicapai melalui penerapan strategi pembelajaran heuristik adalah A. Siswa dapat memperoleh pengetahuan. Yang B. Siswa menguasai keterampilan. Yang C. Siswa mampu memecahkan masalah. Yang D. Siswa mampu melatih kemampuan motorik. Dan yang E adalah siswa mampu menguasai nilai sikap. Tanpa berlama-lama lagi, kita lihat pembahasannya. Penggunaan strategi pembelajaran heuristik ini, bahan atau materi pelajaran diolah oleh siswa. Siswa dalam hal ini yang aktif mencari dan mengolah bahan pelajaran. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan. Strategi pembelajaran heuristik dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai materi pelajaran termasuk pemecahan masalah. Berdasarkan kata kuncinya, jawabannya adalah yang C. Ingat, heuristik itu kebalikan dari ekspositori. Oke, lanjut soal nomor 3. Dalam penerapan strategi pembelajaran tatap muka untuk menguasai kemampuan memahami materi pelajaran dengan contoh benda konkret, hendaknya guru menggunakan alat peraga A. berupa gambar. Yang B. video. Yang C. berupa model tiruan. Yang D. langsung dengan membawa benda asli. Atau yang E. contoh abstrak. Kata kuncinya konkret ya teman-teman ya. Oke, masuk ke pembahasan. Guru hendaknya menggunakan alat peraga langsung atau dengan membawa benda asli untuk menjelaskan konsep pecahan kepada siswa agar siswa di kelas akan lebih cepat paham tentang konsep yang dipelajari dibandingkan dengan alat peraga lainnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, langsung dengan membawa benda asli. Oke, lanjut soal nomor 4. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran, kecuali ya teman-teman, yang bukan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang A adalah jadwal pelajaran, B. karakteristik siswa, C. tujuan pembelajaran, D. tingkat kesulitan materi pelajaran, dan yang E. perkembangan siswa. Oke, kita lihat pembahasannya. Pemilihan strategi pembelajaran harus memperhatikan tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia, karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, perkembangan siswa, sarana dan prasarana, dan kemampuan guru. Jadi, jadwal pelajaran bukan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah ya, benar. Yang A, jadwal pelajaran. Lanjut soal nomor 5.
Penentuan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran hendaknya didasarkan pada A. Karakteristik guru dan karakteristik siswa. Yang B. Kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. Yang C. Tuntutan masyarakat. Yang D. Kompetensi yang harus dikuasai dan tuntutan masyarakat. Dan yang E. Semua salah. Oke, kita lihat pembahasannya. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran ditentukan dengan memperhatikan kompetensi yang diharapkan dikuasai dan karakteristik siswa. Tuntutan masyarakat dan karakteristik guru tidak langsung berpengaruh terhadap penentuan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Ya, betul sekali yang B. Oke, lanjut soal nomor 6. Penentuan strategi pembelajaran dilakukan guru pada saat A. Pelaksanaan dan tindak lanjut pembelajaran. Yang B. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. C. Pelaksanaan saja. D. Perencanaan saja. Dan yang E. Perencanaan dan evaluasi. Oke, di sini ditanyakan kapan penentuan strategi pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Guru menentukan strategi pembelajaran pada saat merancang pembelajaran dan pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan situasi dan kondisi yang dihadapi selama pembelajaran berlangsung. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 7. Penggunaan metode demonstrasi lebih tepat apabila karakteristik materi pembelajarannya berupa A. Membuktikan hipotesis. Yang B. Membuktikan sesuatu. Yang C. Menyampaikan opini. Yang D. Memperagakan suatu proses. Atau yang E. Berlatih berbicara. Oke, kita lihat pembahasannya. Penggunaan metode demonstrasi esensinya adalah menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung pada objeknya atau caranya melakukan sesuatu untuk memperagakan suatu proses. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui metode ini meliputi kemampuan bekerja dan berpikir secara sistematis dan mengamati objek yang sebenarnya. Jadi yang perlu digarisbawahi kalau demonstrasi itu untuk memperagakan suatu proses. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, memperagakan suatu proses. Oke, lanjut soal nomor 8. Metode mengajar ceramah lebih tepat digunakan apabila karakteristik materi yang diajarkan bersifat A. Informatif, B. Problematis, C. Afektif, D. Proses, dan E. Pemecahan masalah. Oke, kita lihat pembahasannya. Penggunaan metode ceramah esensinya menyajikan bahan pelajaran secara lisan oleh guru yang akan membentuk pengalaman belajar dalam kemampuan menyimak dan pemahaman terhadap informasi. Nah, ini kata kuncinya informasi dari materi pelajaran yang disajikan. Dengan metode ceramah biasanya siswa itu memperoleh informasi atau bahan pelajaran dari guru. Jadi sesuatu yang diajarkan dari materi itu bersifat informatif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, informatif. Lanjut, soal nomor 9. Ilham merupakan salah satu siswa yang sedang mengikuti kegiatan pengayaan. Tugas yang diberikan adalah mengerjakan soal-soal yang ada di buku penunjang. Selama melakukan tugas tersebut, tanpa Ilham merasa jenuh atau bosan karena soal-soal tersebut terlalu mudah bagi Ilham. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pengayaan yang diberikan kepada Ilham tidak memenuhi kriteria. Berikut opsinya teman-teman. Dan kita lihat pembahasannya. Soal-soal yang diberikan guru kepada Ilham terlalu mudah bagi dia, sehingga soal-soal tersebut tidak menantang Ilham untuk berpikir. Untuk pilihan jawaban A dan C masih belum tepat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, soal terakhir nomor 10. Apabila guru meminta seorang siswa kelompok cepat untuk membantu siswa yang kelompok lambat dalam menjelaskan materi pelajaran yang sedang dibahas, berarti guru tersebut melaksanakan program pengayaan melalui A. Pemecahan masalah, yang B. Tutor sebaya, yang C. Pengembangan latihan praktis, yang D. Pembuatan hasil karya, dan yang E. Pembelajaran klasikal. Oke, apa jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat pembahasannya.
Dengan meminta siswa dari kelompok cepat menjelaskan materi pelajaran yang sedang dibahas kepada siswa kelompok lambat, maka guru menerapkan kegiatan tutor sebaya dalam kegiatan pengayaan, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang B. Nah, itu tadi teman-teman video dari saya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum.